Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman grup Naga Hitam. Sebenarnya Naga Hitam abot banget ya. Naga Hitam yang ceramah Naga Hitam. Naga Hitam. Ya. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan buka bersama di tempat saya di Tambak ya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan semuanya yang telah memberikan apresiasi sehingga bisa sampai ke sini. Dan mohon maaf, ini saya pending dulu, ada tamu. Paket. Ada paket. Gimana? Ya, mohon maaf. Saya lanjutkan, Ki. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir di tempat saya, sudah jauh-jauh dari Wangon ya, untuk bersilaturahmi. Semoga silaturahmi ini membawakan keberkahan, menambah rezeki, dan kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya saya juga mohon maaf apabila hidangan yang kami sediakan itu sangatlah biasa, jauh dari seperti hajatan atau apa ya. Ya, seperti yang sudah untuk kali ini saya akan mengambil tema yaitu sedekah di bulan Ramadan. Ya, untuk sedekah ini yang jelas kawan-kawan semuanya sudah tahu bahwa sedekah itu memberikan sebagian harta kita kepada kaum yang membutuhkan. Seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya, keutamaan apa sih yang didapat dari sedekah itu? Apalagi sedekah ini kita laksanakan di bulan Ramadan, sehingga yang jelas akan berlipat-lipat ganda pahala yang kita peroleh, keberkahan yang kita peroleh ya. Yang pertama manfaatnya yaitu yang pertama adalah mendatangkan rezeki. Ya, sudah jelas kawan-kawan semuanya, apabila kita bersedekah maka nantinya ini secara ikhlas ya, maka nantinya akan mendapatkan berkali-kali lipat yang akan kita peroleh. Sedekah itu kita mulai saja dengan hal-hal yang sangat kecil saja, tidak perlu tidak perlu besar atau tidak perlu yang banyak seperti itu. Yang penting continue atau terus menerus berkelanjutan. Seperti halnya kita sedekah subuh bisa di masjid ya, kita bisa
memberikan ya ke masjid, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bekal di akhirat. Tentu saja ini nanti akan menambah timbangan kebaikan kita. Begitu ya Pak Eko ya? Ya. Iya. Yang nantinya akan keburukan yang ada di dunia ini, yang di akhirat nantinya akan menolong kita, menambah timbangan kebaikan kita di akhirat. Yang ketiga, menghapus dosa. Nah, yang jelas ya, kita di dunia ini jelas banyak sekali dosa. Apalagi tahu di bulan puasa ngerti mokel ya, kecuali perjalanan jauh. Sakit. Ya, itu walaupun sakit. Seperti itu. Tapi nantinya ya kita harus membayar itu karena ini adalah kewajiban. Yang selanjutnya, yang kelima, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jelas dengan bersedekah kita akan ingat kebesaran Allah. Apa yang kita lakukan nantinya kita mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian menenangkan hati. Nah ini apabila kita kok ada keraguan hati atau ada di hati itu ada masalah, ya kita bisa dengan bersedekah. Dengan bersedekah kita hatinya akan mengurangi keraguan, kegelisahan. Dengan bersedekah seperti itu. Terus kemudian sedekah ini juga bisa sebagai obat ya, sebagai obat yang jelas apabila kita atau keluarga kita itu punya sakit atau punya ya yang jelas dengan kesehatan ada kurangnya, dengan bersedekah insya Allah nantinya akan bisa menyembuhkan juga, mengurangi rasa sakitnya juga. Sebagai contoh, kemarin teman saya itu, teman guru olahraga itu terkena batu ginjal. Beliau 1 minggu itu cerita dengan saya besok minggu itu mau operasi, seperti itu, seminggu lagi saya mau operasi. Nah karena adanya hidayah dari mungkin beliau mendengarkan ceramah itu ada sedekah dan beliau mempraktekkan itu, cerita dengan saya dan itu mengeluarkan uang nominal ya, cerita dengan saya 1 juta. Nah 1 juta itu dibagi-bagi kepada warga sekitar yang membutuhkan, dan alhamdulillah setelah mau operasi dicek ke sana batunya sudah Tidak ada. hilang, terbawa oleh urin itu tadi. Dan nah itu salah satu contoh dari keajaiban kita bersedekah itu. Nah sedekah ini kepada siapa kita menyedekahkan? Yang pertama itu yang jelas kepada keluarga kita. Kalau kita masih punya ibu, ya kita sedekahkan kepada ibu, karena ibu yang ada di dunia ini, kalau masih ada ibu di dunia ini, maka dunia kita itu aman, seperti itu. Tapi tidak memungkiri ya, walaupun kita tidak ada ibu ya kita ke keluarga yang lain. Contohnya kita tahu misal ada keluarga kita yang membutuhkan, kita harus bantu ya. Yang kedua yaitu ke tetangga kita, sekitar rumah kita. Apabila kok di sekitar rumah kita ada yang kekurangan atau ya kekurangan lah ya, ya sampai laparan lah ya. Apabila kita tidak memperhatikan itu, kita yang berdosa gitu.
Yang jelas itu. Yang selanjutnya yang ketiga, Anak yatim. fakir miskin dan anak yatim ya kayak panjenengan Yo, itu ya. yatim. Ya, Betul. yatim ya. Ya begitu. Ya, saya juga yatim. Tapi yatim kawak pada ya. Ya. Ya itu juga sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah untuk kemakmuran masjid. Nah, itu kita yang jelas kemakmuran masjid kita sedekahkan ke masjid walaupun mau di masjidnya itu untuk pembangunan, untuk disalurkan lagi, yang jelas itu untuk kemakmuran masjid. Ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita dapat melaksanakan sedekah walaupun itu kecil, apapun itu yang penting kita ikhlas. Ikhlas itu sangatlah susah. Apa tandanya kita ikhlas? Tanda kita ikhlas itu kita memberi, hati kita senang. Kalau kita memberi kok, aduh, grundel, aduh mau kudune kena tuku rokok, aduh mau kena kopi. Nah itu belum ikhlas itu kalau seperti itu. Yang ikhlas itu kita memberi, kita merasa senang. Seperti itu. Ya, begitu saja. Sebentar Pak, boleh bertanya? Iya boleh. Saya suka memberi, tetapi kalau ada yang lihat, saya senang rasanya pamer. Itu bagaimana ya hukumnya? Itu ria. Nah, nanti. Tapi kan saya senang, ikhlas sekali saya, sumpah. Nah itu Tapi ria. nggak tahu ya. Itu makanya harus diubah. Tapi harus ada yang tahu. Memang. Tapi saya ikhlas itu. Memang tidak masalah, tapi jangan dikasihkan tahu. Kalau ada yang tahu pun tidak masalah, yang penting kita tidak mengasihkan tahu. Seperti itu. Karena lebih baik itu kita memberi tapi jangan sampai ada yang tahu. Itu lebih baik. Tangan di atas. Iya. Orang bawah. Tapi itu saya tidak suka Pak, tengah. Iya, itu Kurang tergolong- ikhlas. Itu tergolong ria nanti. Oh iya. Kalau sudah ria nanti mubah Oh, bukan. pahalanya. Iya. Begitu ya? Oke, insya Allah. Ya, dari saya cukup sekian. Apabila saya ada salah dalam tutur kata dan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangan milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup acara kutum pada hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo kita lanjut dengan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi